yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Selasa, tanggal 28. Marilah kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit atau teman-teman kita, atau mereka meminta kita untuk mendoakan mereka. Mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan. Secara khusus saya ingat Ibu Yuniati Rusli, Tante Suster Ekarista SSPS, adik Bina Seran, juga teman kami Cynthia Marianova, Mama Ruth, dan juga mereka yang sudah meninggal dunia, secara khusus Mama Marta Sabu, Mama Maria Bernadette. Kita juga berdoa untuk penderma kita masing-masing. Penderma dalam arti mereka-mereka yang selalu membantu kita dengan pikiran, perkataan, nasihat, atau dengan bantuan finansial. Semoga Tuhan selalu menggantunggi mereka dengan kebaikan dan juga beri mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas apa saja. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan ikut ambil bagian dalam perjamuan Kristus, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau akan memberitahu kami bagaimana Engkau mendampingi kami, bagaimana Engkau memperhatikan kami melalui Nabi-Mu paling agung, ialah Yesus dari Nazaret. Kami mohon kepadamu, semoga hati dan budi kami Kau tuntun kepada kedamaian berkat Roh-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam.
kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan tentang Filistea, Tirus, dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Allah beserta kita. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di bait, rumah di dalammu. Allah beserta kita. Silakan berdiri. Alleluia, 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 alleluia. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Yesus datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan.
Injil bercerita tentang Yesus mau ke Yerusalem sebelum kenaikannya ke surga. Perjalanan mereka cukup panjang, cukup jauh, karena itu mereka mau bermalam di satu kampung di Samaria. Tapi kasihan bahwa mereka tidak diterima. Orang Samaria tidak menerima mereka. Apa alasan tidak diterima? Yang pertama, karena mereka adalah orang kafir. Orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka yang di Samaria itu menganggap bahwa tidak layak untuk menerima orang Yahudi. Apalagi mereka selalu dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu reaksi dari Yakobus dan Yohanes meminta Yesus untuk menurunkan api ke kampung mereka. Mau membalas dendam, jengkel karena tidak diterima, ditolak, karena itu tendensinya membalas dendam, menghancurkan mereka. Itulah tendensi manusia. Secara alamiah kita punya sikap seperti itu. Di saat kita ditolak, ditantang, tidak diterima, ada kejengkelan. Dan selanjutnya ada tendensi untuk membalas dendam. Tetapi Yesus katakan, tidak. Biar kita ke kampung lain. Kita tidak boleh membinasakan mereka. Itulah Yesus. Yesus datang bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghukum, bukan untuk mengutuk, tetapi Dia datang membawa damai dan menyelamatkan orang. Itulah Yesus. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah pengikut Kristus. Kristus sudah mengajar kita begitu banyak nasihat, ajaran, dan salah satunya yang kita kenal hukum cinta kasih. Mendoakan orang yang selalu menjengkelkan kita, menganiaya kita, dan juga mencintai musuh-musuh kita. Itulah perintah Yesus, ajaran Yesus untuk kita semua. Dan kita semua harus mengikuti itu. Kalau kita tidak mengikuti, itu berarti kita bukan murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati mewujud nyatakan hukum cinta kasih. Mendoakan musuh-musuh, mendoakan mereka-mereka yang menganiaya kita, dan mencintai musuh kita. Amin. Berterpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ialah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, semoga roti dan anggur ini Kau berkati menjadi lambang perjanjian-Mu. Semoga kami dapat menghayati bahwa Engkau bersatu dengan kami dalam diri Yesus Almasih, hamba kedamaian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami untuk mereka yang sakit, jamalah mereka semua ya Tuhan,
Juniati, Rusli, Cynthia, dan Tante Suster Ekarista, Bina Seran, Mama Ruth, dan juga Mama Dora Kurnia. Dan berkatilah para penderma kami di mana saja mereka berada. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka kami kenangkan pada hari ini, 28 September. Bruder James Joseph Hun dari Amerika, Pater Robert Pung dari Amerika, Pater Heinz Nehaus dari ND, SSPS Suster Pia, Suster Bernadette, Suster Armelia, Suster Elenara, Suster Agnes Paul, Suster Catherine. Dan juga kami ingat Mama Marta Sabu, Mama Maria Bernadette. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena telah menerima seorang pemimpin, yaitu Yesus Kristus utusan damai-Mu. Kami mohon semoga rohnya bagaikan api menjiwai kami. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dalam misa ini. Untuk mereka yang sakit, jamahlah mereka semua ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kalau boleh kesembuhan. Dan bagi para penderma kami di mana saja mereka berada, Tuhan, curahkanlah berkat-Mu ke atas mereka semua. Semoga mereka tetap sehat jiwa raga dan selalu sukses dalam tugas harian mereka. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang telah meninggal dunia, dan hiburlah keluarga yang ditinggalkan. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Bapa. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Amin.